Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Izari, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2017. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Kreativitas terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu, yang pertama, jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Yang kedua, situasi perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, pemilihan karir mahasiswa yang lebih memilih untuk menjadi seorang karyawan. Selanjutnya, riset faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Di sini ada kondisi fisik dengan hasil 20%, kreativitas dengan hasil 24%, aspek lingkungan sosial dengan hasil 17%, aspek lingkungan non-sosial dengan hasil 16%, dan pendidikan kewirausahaan dengan hasil 23%. Rumusan masalah, apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Yang kedua, apakah kreativitas berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Dan yang terakhir, apakah pendidikan kewirausahaan dan kreativitas berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, mengetahui pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ada keterbaruan penelitian, yaitu penelitian dilakukan oleh Gloria Patria Candita, Hakmawati Novaria, dan Sri Andayani tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Kreativitas Terhadap Minat Berwirausaha. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian yang berbeda, karakteristik respon yang berbeda, dan metode penelitian yang berbeda. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Roza, Bustari Mukhtar, dan Samuel tahun 2019 dengan judul Effect of Entrepreneurship Education, Creativity, and Self-Efficacy on Entrepreneurship Interest in Vocational Student. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat penelitian berbeda, karakteristik responden yang berbeda, variabel yang berbeda, dan metode penelitian yang berbeda. Selanjutnya ada kajian pustaka, deskripsi konseptual pendidikan kewirausahaan. Menurut Putri 2017 berpendapat bahwa pendidikan kewirausahaan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan lembaga pendidikan untuk menanamkan pengetahuan, nilai, sikap, dan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa dan peserta didik guna membekali diri menjadi mahasiswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada Dugasa Tasema Gerba 2012 berpendapat bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan usaha sadar yang dilakukan individu untuk menambah wawasan tentang kewirausahaan yang mendidik para calon pengusaha untuk memiliki kemandirian, keberanian, dan keterampilan dalam berwirausaha, sehingga pelaku dapat meminimalisir kegagalan dalam berwirausaha. Yang terakhir yaitu menurut Suartini tahun 2019, pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang agar berminat untuk memilih karir sebagai wirausaha. Selanjutnya ada definisi dari kreativitas. Isma et al. 2020 mengemukakan kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara baru dalam memecahkan masalah, menemukan peluang, atau membuat sesuatu yang baru sehingga bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada Nadia et al. Tahun 2018 mengatakan dengan kreativitas, siswa mampu menghasilkan ide-ide segar dan terbuka terhadap gagasan baru dan memiliki terobosan baru untuk menghasilkan suatu usaha atau produk. Selanjutnya ada menurut Cendita et al. 2019, kreativitas adalah proses berpikir seseorang
untuk memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide atau gagasan baru sehingga menciptakan suatu hal yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya ada minat berwirausaha. Menurut Nurika Sari et al. Tahun 2016, minat berwirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat bagi dirinya. Selanjutnya, menurut Cindika et al. 2019, minat berwirausaha adalah ketertarikan dan kecenderungan seseorang untuk melakukan aktivitas berwirausaha tanpa takut untuk mengalami kegagalan atau tantangan yang ada. Selanjutnya ada dari Tri Atmaja dan Marguani tahun 2016. Minat berwirausaha adalah ketertarikan seseorang untuk menciptakan suatu usaha dengan melihat peluang yang ada di sekitar dan berani mengambil resiko yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan usaha. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Lalu ada kerangka teoretik pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Pendapat dari Sinaga dan Andriani tahun 2017 yang mengatakan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sifat, dan perilaku pada mahasiswa menjadi seorang wirausahaan atau entrepreneur sejati sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pemilihan karir. Lalu didapatkan hipotesis pertama yaitu pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya ada pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha. Penelitian yang dilakukan oleh Syah Fitri dan Ernawati tahun 2020 menunjukkan hasil pengujian hipotesis yang diketahui bahwa secara parsial kreativitas berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Semakin kreatifnya mahasiswa dalam menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasi hal-hal yang didapatkan, maka semakin tinggi potensi tumbuhnya minat berwirausaha mahasiswa, yaitu dari Isma et al. 2020. Lalu didapatkan hipotesis kedua, yaitu kreativitas berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya, pengaruh pendidikan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindita et al. 2012, memberikan informasi bahwa pendidikan kewirausahaan dan kreativitas memiliki pengaruh yang positif terhadap minat berwirausaha. Hal ini memiliki makna bahwa pendidikan kewirausahaan yang diterima dan kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa dapat memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha. Hipotesis ketiga yaitu pendidikan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha. Ini ada gambar hipotesisnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Desember 2020 sampai November 2021. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya metode kuantitatif menggunakan teknik analisis metode SEMPLS. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari mahasiswa FE Universitas Negeri Jakarta, sampelnya yaitu 197 mahasiswa Prodi S1 FE 2017. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama identitas responden, ada program studi yang dibagi menjadi pendidikan ekonomi, manajemen, akuntansi, pendidikan bisnis, dan pendidikan administrasi perkantoran. Dan ada pertanyaan yaitu apakah sudah pernah melakukan kegiatan berwirausaha, dan yang menjawab sudah pernah yaitu 191 responden, dan yang belum pernah yaitu 46 responden. Selanjutnya ada profil data pendidikan kewirausahaan. Di sini ada analisis data deskriptif. Selanjutnya ada profil data kreativitas, ada analisis data deskriptif. Selanjutnya ada profil data minat berwirausaha.
di sini ada analisis outer model. Peneliti menggunakan uji analisis outer model terdiri antara lain convergent validity, discriminant validity, composite reliability, average variance, extracted atau AVA, dan converge alpha. Yang pertama ada convergent validity. Nilai convergent validity ini dapat diperoleh dari melihat nilai outer loading, converge alpha, composite reliability, dan AVA. Berdasarkan tabel perhitungan dengan CMPLS, dapat diketahui nilai outer loading factor yang didapatkan dari keseluruhan indikator memenuhi nilai lebih dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel pendidikan kewirausahaan, kreativitas, dan minat berwirausaha memiliki syarat validitas. Dengan teori dari Ghazali 2008, dia mengatakan bahwa suatu indikator dikatakan tinggi apabila korelasi nilai loading factor melebihi 0,7 dengan konstruk yang dituju. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa konstruk nilai-nilai dari converge alpha yaitu melebihi 0,7, di mana konstruk ini dinyatakan valid. Selanjutnya ada nilai AVA yang direkomendasikan yaitu 0,5 menurut Ghazali 2014. Semakin tinggi nilai AVA maka menunjukkan indikator yang kuat. Selanjutnya composite validity dinyatakan reliable apabila nilai konstruk tersebut melebihi 0,7 menurut Ghazali 2014. Selanjutnya di sini ada yang kedua, yaitu pengujian discriminant validity. Discriminant validity adalah konsep tambahan yang bertujuan untuk menguji sejauh mana keterbedaan antara konstruk laten dengan konstruk lainnya. Discriminant validity dinilai berdasarkan cross loading pengukuran yang dengan konstruk. Nilai loading yang lebih besar menunjukkan kesesuaian suatu indikator untuk menjelaskan konstruknya dibandingkan dengan menjelaskan konstruk yang lain. Selanjutnya ada analisis inner model. Inner model ini didapatkan dengan melihat R-square untuk konstruk independen dan nilai tes statistik dari pengujian koefisien jalur atau fact coefficient yang menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Bootstrapping digunakan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data. Menurut Rosandi et al. 2013. Yang pertama ada R-square. Nilai R-square ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Apakah mempunyai pengaruh yang substantif menurut Ghazali 2014. Nilai R-square ini nilai R-square yang didapat yaitu 0,570, di mana ini melebihi 0,50. Maka pengaruh antara variabel pendidikan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha yaitu 57% yang menunjukkan pengaruh antara variabel laten independen terhadap variabel dependen yaitu sedang karena bernilai 0,57 menurut Hair Junior et al. 2017. Selanjutnya ada F-square. Didapatkan hasil F-square yaitu 0,350, yang artinya kedua variabel yaitu kuat. Selanjutnya pengaruh pendidikan kewirausahaan dan minat berwirausaha sebesar 0,307, di mana melebihi 0,15 yang artinya pengaruh dari kedua variabel yaitu sedang. Selanjutnya ada variance inflation factor. Didapatkan hasil seluruh indikator kreativitas, minat berwirausaha, dan pendidikan kreativitas memiliki nilai VIF melebihi 5, yang artinya seluruh variabel tidak terdapat masalah multikolonialitas pada penelitian ini, menurut Hair Junior et al. 2017. Selanjutnya mengacu pada penerimaan atau penolakan hipotesis.
maka HA diterima dan HO ditolak karena tes statistik melebihi 1,96. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas, maka HA diterima jika P kurang dari 0,05. Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan hasil hitung pengujian koefisien dan tabel, tes koefisien secara langsung dilihat nilai original sampel sebesar 0,421, tes statistik sebesar 5,529, di mana melebihi 196, dan nilai p-value sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha secara langsung, maka H1 pada penelitian ini diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji perhitungan koefisien pada tabel, PET koefisien secara langsung dilihat nilai original sampel sebesar 0,450, tes statistik sebesar 6,335, melebihi 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa variabel kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Maka H2 pada penelitian ini diterima. Hipotesis ketiga, pendidikan kewirausahaan dan kreativitas berpengaruh simultan terhadap minat berwirausaha. Menurut Cendita et al. 2019 dan Wulandari 2018, untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan melihat pada nilai F atau F hitung kurang dari F tabel. Didapatkan F hitung sebesar 128,58, di mana melebihi dari F tabel yaitu 3,04. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan dan kreativitas berpengaruh secara simultan terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya, pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan pada mahasiswa Prodi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha yang ada di dalam dirinya. Nilai penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf dan Susanti 2020, Tri Atmaja dan Marguani 2016, Putri 2017, dan Sinaga dan Andriani 2017 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Hasil dalam penelitian ini, pendidikan kewirausahaan dapat memunculkan dan mengembangkan minat berwirausaha mahasiswa. Pendidikan kewirausahaan yang diberikan di universitas membuat mahasiswa menjadi tahu dan paham akan kewirausahaan itu sendiri. Serta dengan adanya pendidikan kewirausahaan dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami teori-teori kewirausahaan tentang membaca peluang bisnis yang ada, serta memberikan praktek keterampilan dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan begitu, akan mendorong seseorang untuk berminat dalam berwirausaha. Dengan pendidikan kewirausahaan yang telah diampu oleh mahasiswa, dapat memunculkan minat berwirausaha pada mahasiswa tersebut. Selanjutnya, kreativitas terhadap minat berwirausaha. Hasil penelitian ini menunjukkan kreativitas pada mahasiswa Prodi S1 Fakultas Ekonomi UNJ 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha yang ada dalam dirinya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuri Kasari et al. 2016, Ellen et al. 2019, dan Munarti et al. 2019, dan Imam Bahri dan Arifin 2020, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kreativitas terhadap minat berwirausaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas yang dimiliki seseorang akan menimbulkan minat dalam berwirausaha. Kreativitas dapat dimunculkan dan dikembangkan dengan membuka pikiran dan tidak menolak untuk mempelajari suatu hal baru. Orang yang kreatif dapat mampu mengembangkan usaha agar terus berjalan dan bertahan dalam segala kondisi. Kreativitas dapat membangun minat untuk membuka sebuah usaha karena dengan kreativitas yang dimiliki, seseorang akan pandai dalam menciptakan suatu hal baru.
Selanjutnya, pendidikan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cendita et al. 2019, Roza et al. 2019, dan Isma et al. 2020 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan kewirausahaan dan kreativitas terhadap minat berwirausaha. Hasil dalam penelitian ini yaitu pendidikan kewirausahaan yang diperoleh mahasiswa dan kreativitas yang dimiliki dalam diri memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha. Mahasiswa yang telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang berwirausaha serta memiliki sebuah kreativitas yang dapat menciptakan ide baru akan memunculkan minat dalam membuka sebuah usaha baru. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pendidikan kewirausahaan dengan minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kreativitas dengan minat berwirausaha pada mahasiswa FEUNJ. Dan yang terakhir yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendidikan kewirausahaan dan kreativitas dengan minat berwirausaha pada mahasiswa FEUNJ. Selanjutnya ada implikasi. Diperlukan perbaikan serta peningkatan pada pendidikan kewirausahaan, kreativitas, dan minat berwirausaha mahasiswa Prodi S1 FEUNJ 2017. Pemberian materi pendidikan kewirausahaan pada mahasiswa harus dilakukan secara maksimal dan detail agar mahasiswa dapat memahami tentang cara untuk memulai dan mengembangkan sebuah usaha dengan melihat peluang bisnis yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, kreativitas dalam diri dapat dimunculkan dan dikembangkan dengan melihat berbagai inspirasi, memulai untuk melakukan satu hal yang baru, berpikir sesuatu yang berbeda, dan tidak takut gagal dalam melakukan hal baru. Dan yang terakhir yaitu perlu dilakukan dalam meningkatkan minat berwirausaha, yaitu dengan menanamkan sikap pantang menyerah dan tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan, karena melakukan kegiatan berwirausaha memerlukan keyakinan yang cukup sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan menjamin kehidupan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada saran yaitu peneliti yang lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa mengenai minat berwirausaha disarankan untuk menganalisis variabel lain yang diprediksi dapat mempengaruhi minat berwirausaha seperti motivasi diri, lingkungan keluarga, kondisi keuangan, kepribadian, kepercayaan dalam diri, lingkungan sosial, dan pengalaman dalam bekerja. Selanjutnya, jika peneliti lain akan mengambil variabel yang sama, maka disarankan untuk menambah jumlah variabel dan mengganti objek penelitian yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil penelitian menjadi lebih baik. Hal tersebut agar hasil penelitian lebih bervariasi dan dapat meningkatkan kualitas penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.